Oke. Belum ada yang nyambung. Gua cek dulu. Suara-suara. Cek. Cek. Cek cek. Cek suaranya. Suara. Ini cek suara ya. Cek suara dulu. Tuh, tes suara. Iya, ini cek suara. Kedengeran ceknya? Kedengeran sih. Oke. Sama selamat siang teman-teman, kawan-kawan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini kembali lagi bersama DNT Lawyers. Saya Ahmad Syarkowi, biasa dipanggil Kowi, di sini sebagai moderator. Sudah bersama saya Misal Abdullah sebagai lawyer di DNT Lawyer Office. Nah, kali ini acara kita ini diskusi, saling sharing lah. Tentunya pada diskusi kali ini menemani kawan-kawan atau teman-teman yang sedang berpuasa dan atau yang sedang bekerja dari rumah, work from home, sambil menunggu berbuka puasa. Urit bang. Nah, kita DNT Lawyers mengadakan diskusi ini dengan tema problematika restrukturisasi di era COVID ini, maksudnya pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih temanya ini, bagaimana kita gitu sebagai atau debitur bisa mengajukan tata cara mengajukan restrukturisasi, sekaligus apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di masyarakat gitu terkait restrukturisasi. Nah, semoga dari diskusi ini bisa membantu masyarakat atau teman-teman yang saat ini mengalami kredit macet atau mengalami kendala gitu dalam untuk membayar pelunasan atau melaksanakan kewajibannya, baik di bank ataupun di lembaga pembiayaan. Nah, menurut data OJK pada 14 April sudah ada sekitar 300-an lebih, 300.000 lebih lah, yang mengajukan restrukturisasi. Tentunya ini akan terus meningkat gitu. Nah, baru pertama dibebaskan dan 3 bulan selanjutnya hanya perlu membayar setengah dari bunga. Nah, ini tentunya pengumuman yang penting atau pernyataan yang penting, tapi ini juga tidak ada artinya kalau tidak ada secara tertulis gitu, karena pasti pihak bank gitu membutuhkan secara tertulis Adanya produk hukum gitu. iya. Ya. Dan restrukturisasi kredit ini tentunya karena sedang adanya pandemi COVID-19 ini atau coronavirus ini, tentu menjadi POJK ya terkait stimulus perekonomian ini, tentu untuk menjaga stabilitas perekonomian gitu, stabilitas keuangan, agar tidak terjadi hal-hal atau meminimalisir resiko kredit macet, dan tentunya berdampak pada nanti kualitas kredit Gitu. nah, atau kualitas kredit yang dilakukan oleh debitur. Nah, gimana sih apa sih sebenarnya, ini kita tanya sambil diskusi saja bersama DNT. Sebenarnya siapa sih kalau melihat dari restrukturisasi kredit ini, siapa aja yang berhak nih Sasarannya ya. sasarannya sebenarnya POJK ini sasarannya siapa gitu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya kepada rekan saya Ahmad Syarkowi. Jadi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini sudah
meluas gitu ya dampaknya, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia gitu kan. Nah khusus di Indonesia sendiri itu sudah sejak 20 Maret lalu OJK mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai counter cyclical dari COVID-19. Nah, maksud dari aturan ini dikeluarkan itu adalah agar menghimbau kepada pihak bank untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi. Apa saja kebijakan restrukturisasi itu? Kebijakan restrukturisasi itu ada dua. Kebijakan restrukturisasi itu ada 5. Penurunan pokok pinjaman, penurunan suku bunga, kemudian perpanjangan kredit modal kerja, perpanjangan kredit dan penyertaan agunan menjadi modal bank. Nah, tapi yang perlu dicatat oleh para debitur adalah itu aturan dari OJK dan itu sifatnya himbauan kepada bank atau lembaga pembiayaan. Nah, itu harus diterapkan secara internal oleh pihak bank. Nah, yang menjadi persoalan adalah masih banyak pada prakteknya masyarakat yang belum memahami bagaimana prosedur pengajuannya. Terus siapa-siapa saja di sasarannya gitu kan. Nah, kalau menurut POJK ini yang menjadi sasaran ya apa aja tuh sasarannya? Itu yang menjadi sasarannya itu adalah pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, jasa konstruksi, UMKM dan sektor-sektor informal yang lainnya. Itu untuk ini ya, untuk sektornya ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya sasarannya untuk siapa sih? Nah, misalnya siapa aja nih? Misalnya kayak pekerja harian gitu. Jadi sektor informal itu kan sebenarnya luas gitu kan. Bisa saja di sini buruh harian lepas, orang-orang yang dipekerjakan tapi tidak didasarkan kontrak, atau mungkin misalkan yang dia bekerjanya tuh dibayarnya per hari, atau seperti misalkan ojek online, atau misalkan sektor-sektor usaha seperti pariwisata yang akses untuk perjalanannya ditutup sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan akibat adanya pemberlakuan PSBB dari pemerintah. Nah, jadi pertama itu kita di sini juga membuka layanan pertanyaan bagi masyarakat dan sudah beberapa pertanyaan yang masuk dan kebetulan pertanyaan ini cukup banyak ya yang menjadi pertanyaan. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah bank tidak serta-merta mengetahui. Iya, bank nggak serta-merta mengetahui bahwa debitur itu mempunyai kesulitan membayar. Iya, makanya sebenarnya di situ kan ditulis kita harus proaktif ya. Proaktif. Betul. Jadi gini loh, logikanya sederhana sekali. Bank nggak mungkin tahu kita sulit bayar karena corona. Ujuk-ujuk gitu, bahasa gampangnya gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk bank tahu kalau kita sulit bayar. Penagihan tetap terjadi. Iya. Penagihan tetap terjadi. Bahkan untuk jaminan fidusia misalkan kredit mobil, kredit kendaraan bermotor, atau misalkan mungkin yang menggadaikan kendaraannya tetap aja adanya penagihan atau penarikan karena tentu pihak pembiayaan nggak tahu gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu perlu adanya permohonan dari pihak debitur. Permohonan. Bentuk permohonannya itu kayak gimana? Nah, jadi begini, perlu dipahami dulu. Tiap-tiap bank itu menerapkan kebijakan yang berbeda. Contohnya seperti ini, misalkan karena kalau ngacu POJK itu untuk kompetensinya atau kewenangan untuk menilai itu ada di bank atau pihak pembiayaan ya. Sebenarnya sih ini semuanya itu kembali lagi ke pihak bank. Bank itu diminta untuk melakukan asesmen terhadap kemampuan bayar. Nah, kalau prosesnya gimana dulu nih kalau untuk kita dapat restrukturisasinya? Oh gini, jadi tiap-tiap bank itu punya kebijakan yang berbeda dan prosedur yang berbeda juga untuk menerapkan restrukturisasi. Oke. Contohnya seperti ini, misalkan salah satu bank atau lembaga pembiayaan dia membuka layanan terus di situ setelah kita melakukan pengajuan dan pemberitahuan ke bank beberapa alasannya hari, betul, dengan alasan yang kuat. Itu biasanya harus ada alasan. Harus ada alasan yang kuat dan jelas, gitu kan. Kalau memang kita nggak menyertakan alasan, nggak mungkin dong akan disetujui. Nah, kita harus jelaskan dulu pemasukan kita misalkan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali pemasukan dalam kurun waktu corona ini, gitu loh, COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu bank biasanya 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian itu melakukan telepon atau pemanggilan. Ada yang melakukan pemanggilan, si debitur dipanggil. Oke.
Nah, nanti si debitur kemudian harus menilai, si kreditur nanti menilai kepada si debitur, apakah si debitur ini layak untuk diberikan restrukturisasi. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya misalkan hanya membayar bunga saja dalam periode corona ini. Selama periode corona Betul. bunganya aja ya. Ada yang dia membayar pokoknya saja, angsuran pokoknya saja, tapi denda dan bunga tidak dikenakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu pun dituangkan dalam tambahan perjanjian misalnya. Iya. Nah, jadi perjanjian yang sebelumnya dikesampingkan dulu. Jadi ada tambahan perjanjian. Nah, itu pun masing-masing bank dan debitur itu nanti tergantung dari proses negosiasinya. Ya kan, misalkan si bank menawarkan restrukturisasi dalam bentuk pengurangan angsuran pokok. Misalkan angsuran pokok misalnya 5 juta. Kemudian bunganya itu misalkan 0,2%. 0,2%. Misalkan gitu. Nah, kemudian dendanya apabila adanya keterlambatan itu dikenakan 50.000 per hari. Nah, mungkin ini dalam prakteknya ada yang dia cuma bayar setengahnya aja dari angsuran pokok. Apa yang bayar setengah? Angsuran pokoknya. Angsuran pokoknya. Dari 5 juta jadi 2,5 juta selama kurun waktu itu, kurun waktu yang ditentukan. Nah, penentuannya itu pun berdasarkan kesepakatan sama pihak bank. Gitu, setelah dipanggil. Iya. Gitu. Itu pada prakteknya seperti itu. Tapi pada prakteknya juga banyak bank yang belum menerapkan, bank atau lembaga pembiayaan belum menerapkan dan masih melakukan penagihan. Nah, dalam prakteknya juga ada timbul persoalan di mana Gimana tuh persoalan? link ketika kita akses, kita sampaikan. Mungkin karena ini kejadian di masyarakat ya. Betul. Teman-teman Ini atau teman-teman segala saya sendiri ya. Teman saya sendiri dia bikin surat. Gimana tuh teman? Saya arahkan bikin surat. Yeah. Saya minta dia untuk sebutin identitas, nomor kontrak, alasan, sampai akhirnya bentuk restrukturisasi apa yang mau dia ajukan ke bank. Dia sudah kirim surat secara tertulis. Kemudian saya juga arahkan dia untuk ajukan ke email bank tersebut, tapi sayangnya respon dari bank belum memenuhi kriteria. Nah, ini yang menjadi persoalan karena ini kan nggak tatap langsung gitu loh. Karena kan biasanya ada autorobot yang langsung menjawab. Nah, oleh karena itu kita harus berperan aktif dalam memantau permohonan kita gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kita udah ngajuin, secara kualifikasi kita udah memenuhi. Nah, maksudnya kan kalau dari debitur sendiri kan harus menganalisa ya. Maksudnya dia ini termasuk nggak sih dari bagian yang dihususkan gitu kan. Kalau di PWJK 11 itu kan ya ada misalnya yang nggak lebih dari 10 miliar gitu. Oh iya. Kualifikasinya yang berhak nih kan ada misalnya ya debitur yang terkena COVID-19 langsung, misalnya dia ternyata memang dinyatakan positif. Oh, kalau gitu. itu langsung. Nah. Terus juga ini kan khusus juga untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan utangnya itu memang paling besar 10 miliar gitu. Dan pekerja sektornya ada juga misalnya pekerja informal. Yeah. Tapi kalau dilacak POJK-nya pada prinsipnya bank tetap bisa melakukan restrukturisasi gitu. Baik yang dihususkan tersebut ataupun yang di luar itu, yang pada intinya ya baik bisa dibuktikan gitu secara langsung bahwa dia memang walaupun terdampak maupun tidak terdampak oleh COVID-19 ini, tapi bisa dibuktikan bahwa dengan adanya penetapan sebagai bencana nasional gitu kan, dan ini juga PSBB segala macam, mengakibatkan dia susah untuk membayar gitu kan. Pada prinsipnya sih sederhana. Sebenarnya semua sama ya. Prinsip restrukturisasi itu bisa untuk semua kredit. Betul. Sepanjang ada kesulitan bayar. Ada beberapa kriteria lagi nih yang secara spesifik ditentukan. Misalnya dia angsurannya selama ini lancar. Kemudian untuk menghindari moral hazard, selama ini dia lancar. Nah, dilihat dulu kedudukannya. Kedudukan apanya? Kedudukannya si debitur. Si debiturnya ini bener-bener kena dampak atau enggak? Nanti kan dicek tuh rekening korannya, semua rekeningnya dia. Nanti bentuk-bentuk penilaiannya seperti itu. Nah, nanti bank bisa melihat, misalkan contoh begini. Misalkan kamu bekerja di perusahaan travel atau agen travel, yang biasanya kamu dapetin customer buat perusahaan travel. Nah, di situ kan kamu dapat pembagian keuntungan dari perusahaan travel. Nah, biasanya kamu lancar untuk mendapatkan itu karena adanya penutupan akses, setujui restrukturisasi,
kolektabilitas daripada si debitur itu tetap terjaga. Kualitasnya. Kolektabilitas. Iya, maksudnya kualitas Kualitas kreditnya. Kalau bahasa orang awamnya tuh BI checking. BI checking. Padahal sebenarnya ada SLIC namanya, sistem Ya. layanan informasi keuangan sih. Nah, itu udah nanti BI checkingnya setelah direstrukturisasi tetap terjaga gitu. Nah, itu yang kami peroleh dari POJK 11 tahun 2020. Nah, kemudian di sini kita juga udah dapat beberapa pertanyaan kali ya. Kowi ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan itu, kan ada beberapa, maksudnya tadi kita udah ngebahas siapa aja yang berhak gitu kan. Ya. Terus sektor-sektor apa yang bisa dapat dari restrukturisasi khususnya gitu. Nah, Ya. tadi juga udah jelasin kan prosedur restrukturisasi itu seperti apa, tadi udah kita jelasin juga. Betul. Prosedurnya itu pertama ya bahkan atau lembaga pembiayaan itu nggak tahu bagi kondisi kita. Pasif lah sifatnya. Pasif dan yang harus aktif itu kita gitu. Debitur harus aktif untuk meminta restrukturisasi tersebut. Nah, itu kan tahap awalnya ya bisa karena kan ada juga yang sudah menyediakan formulir gitu kan, atau bisa kita melalui permohonan langsung kita bikin surat sendiri, surat permohonan restrukturisasi. Tapi gini, untuk dari pengalaman saya sih ya, kalau dari pengalaman saya sih, saya udah pernah mengajukan ke salah satu beberapa lembaga pembiayaan. Nah, ada yang dia mengajukan untuk mendampingi ya. Nggak mendampingi pada saat itu, kalau mendampingi udah pernah, tapi bukan pada saat COVID-19. Itu kondisinya dulu tahun 2018. Tapi kalau khusus untuk COVID-19, gue udah coba 3 kali. Oh, udah pernah betul, ya? Betul, ketiga ya nggak perlu disebut ya, nggak lembaga pembiayaannya. Nah, jadi pertama tuh gue draft surat buat teman gue buatin surat, gue bikin analisanya, gue bikin di situ kedudukannya dia sebagai apa, nomor kontraknya, tanggal jatuh temponya, sampai ke alasan-alasannya dia kenapa dia harus direstrukturisasi. Nah, setelah di draft, kemudian dikirim. Nah, kemudian dipantau. Berapa tuh kira-kira? Sekitaran berapa hari tuh? Kalau misalkan 3 hari lah, 3 hari kita follow up, suratnya sudah sampai atau belum. Nah, kalau sudah sampai, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, jika memang udah memenuhi kualifikasi tapi ditolak, bunga kan tetap jalan. Itulah menjadi satu kerugian buat para debitur gitu. Dan ini juga bisa disebut juga konsumen. Ya, konsumen. Nah, jadi itu pun ada mekanismenya juga. Waktu ngajuin itu misalnya kayak dia ojol itu perlu dilampirin nggak? Nah, itu perlu dilampirkan. Jadi misalnya bener-bener ojol gitu. Iya, perlu dilampirkan. Untuk meyakinkan ya? Untuk perlu dilampirkan juga kan di akun ojek online itu kan ada, misalkan ada profilnya. Itu di screenshot, di print, nanti dijadiin dijadiin lampiran. Nah, di situ kan nanti bisa jadi pertimbangan Juga sih sebenarnya. Betul. Misalnya. Nah, tapi yang pengen aku sorotin di sini ada beberapa pertanyaan sih guys, soal dinamikanya kali ya di lapangan. Iya. Kita juga udah ada. Coba deh, mungkin ada. Kalau misalnya tadi kita belum sampai kan udah permohonan, terus ditolak nih. Ya. Misalnya kita udah melakukan permohonan restrukturisasi, Kualifikasi memenuhi. Kualifikasi memenuhi lah kalau kita dari POJK misalnya. Tapi bank menolak gitu. Iya. Nah, langkahnya apa? Nah, ada nggak langkahnya? Misalnya, kita restrukturisasi nih, terus ditolak sama bank atau lembaga pembiayaan. Apa nih langkahnya? Langkahnya ada. Hukum udah mengatur bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya sudah ada hukumnya, tapi pelaksanaannya memang masih banyak yang belum mengetahui gitu kan. Nah, sekarang gini, ada POJK nomor 1 tahun 2013 tentang sengketa perlindungan konsumen di OJK. Nah, di situ pelaku usaha dapat di situ OJK dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara debitur dengan pelaku usaha gitu kan. Nah, nanti di situ tapi sebelumnya gini, perlu dicatat, di situ kita harus upayakan dulu penyelesaian ke bank. Ya, maksudnya dari bank dulu kan. Betul. Jadi kita ke bank dulu nih, kita jadi nyelesain dulu ke bank, kita minta klarifikasi. Jadi kita klarifikasi itu kita minta permohonan lagi. Enggak perlu permohonan, kita kan udah ngajuin permohonan tapi ditolak. Nah, kita datang tuh. Enggak, kita nggak perlu datang. Kita minta klarifikasi aja dari mereka. Apa yang menjadi dasar pemikiran atau dasar mereka menolak. Mereka menolak gitu kan. Kalau misalnya mereka menolak tanpa alasan, ya tentunya kan merugikan kita.
gitu kan. Nah disitulah kita minta untuk bertemu gitu kan. Kalau memang dia nggak mau bertemu kan sekarang kan kita ada banyak aplikasi ya, Iya, bisa. minta untuk bertemu secara teknisnya ya, minta untuk bertemu melalui pesan WhatsApp misalnya, pesan WhatsApp melalui aplikasi Zoom. Oke. Atau aplikasi-aplikasi lain yang bisa memfasilitasi antara debitur sama bank sama kreditur. Nah nanti di situ kita minta klarifikasi apa dasarnya. Kalau memang tidak ada alasan yang masuk akal, Alasannya nggak, misalnya kalau menurut banknya alasannya nggak memenuhi dan nggak relevan lah. nah misalkan bank cuma bilang gak relevan tapi dia nggak menjelaskan dasarnya apa gitu kan, dasar faktanya atau dasar aturannya apa. Nah ada kayak yang tadi gue bilang, ini ada layanan pengaduan di OJK yang diatur dalam POJK nomor 1 garing POJK titik 07 garing 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah di situ apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Yep. Dan apa sih pelaku jasa keuangan? Nah subjeknya jadi ada 2 kawan-kawan. Pertama itu pelaku jasa keuangan tuh ada bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, penjaminan, nah dan lain-lain, baik yang konvensional maupun yang syariah. Kemudian kalau konsumen itu apa? Menurut pasal 1 angka 2 POJK 1 2013, konsumen itu pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan layanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan tadi gitu. Nah tapi nggak serta-merta kita datang secara lisan gitu kan, Tertulis. biasanya tertulis. Kita minta Kita untuk sebutin lah permasalahannya. betul, kita sampaikan juga bahwa kita udah pernah melakukan penyelesaian sengketa di luar secara musyawarah. Tapi misalkan penyelesaian sengketa secara musyawarah pun ditolak misalkan gitu. Nah nanti berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan POJK ini kita bisa minta kepada POJK untuk POJK dengan kewenangannya meminta informasi kepada pelaku usaha di situ. Nah berdasarkan pasal 4 POJK nomor 1 tahun 2013 disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jadi kalau misalkan ada penolakan, kita ngadu ke OJK, OJK bisa manggil. Iya. Yes, OJK gitu. bisa manggil. Nah, OJK kita bisa minta informasi, kita bisa mendorong OJK untuk meminta informasi apapun gitu kepada bank sehubungan dengan layanan atau fasilitas dari kredit kita, gitu kan? Oke. Nah, setelah itu bank itu punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang terkini gitu kepada bank, gitu kan? Nanti kan dijelaskan alasannya kenapa kalau nolak. Kalau misalkan dia nggak ada alasan untuk nolak, nah di sinilah OJK dengan kewenangannya bisa menggunakan kewenangannya. Di sini dengan kewenangannya dia bisa meminta pihak bank untuk mengganti kerugian kepada debitur dan minta dan mendorong pada pihak pelaku usaha untuk meminta maaf kepada debitur atau kepada konsumen, karena kan kedudukannya kan di sini sebagai konsumen. Begitu sih kalau dari POJK. Nah kalau dari POJK sendiri sudah mengeluarkan satu produk untuk mendorong bank melaksanakan kewajibannya atau untuk mendorong bank untuk memberikan restrukturisasi kepada kita, tapi bank nggak mau. Nah disitulah kita bisa bawa itu ke pengadilan dengan dasar apa? Kerugian kita dendanya kok tetap jalan terus ya. Iya, dendanya tetap jalan, bunganya tetap jalan, kita lagi nggak ada pemasukan. Nah disitulah dasar kita untuk mengajukan gugatan begitu. Itu penyelesaian sengketanya. Nah kurang lebih begitu, Brother Koi. Kita Ada pertanyaan lain mungkin dari kawan-kawan? ini kita udah dapat pertanyaan juga dari beberapa orang, udah masuk melalui DM Instagram lah terkait pertanyaan tersebut. Pertanyaannya nih satu dulu pertama dari Priyo nih, Priyo Hari Subekti. Pertanyaannya itu pelindungan hukum terhadap debitur yang terdampak COVID-19 sehingga mengakibatkan kredit macet. Hmm. Bagaimana cara debitur untuk mendapat keringanan terhadap kredit dalam masa
pandemi. Hmm. Apakah langkah restrukturisasi efektif dalam menanggulangi kredit macet debitur? Dan bagaimana mekanisme supaya langkah restrukturisasi dikabulkan oleh kreditur gitu? Oke, baik. Terima kasih kepada Prio. gitu udah mau bertanya. Untuk Prio udah masih pertanyaan sih. Nah, jadi gini, ada beberapa jawaban. Jadi pertama kan ditanya perlindungan hukumnya apa? Perlindungan hukumnya jelas POJK nomor 11 tahun 2020. Nah, Ya. di situ pasal 2 Itu memayungi ya. payungnya yang menghimbau kepada bank untuk menerapkan aturan OJK secara internal, gitu kan. Nah, jadi dalam Aturannya kayak menghimbau gitu. iya menghimbau, tapi sayangnya Nggak ada, harusnya agak ada aturan teknis lagi lah ya. betul yang lebih ngedesak bank. Sebenarnya kalau ngelihat apa ya, Nah. POJK ini sama aja sih. Hmm. Maksudnya dalam artian sama dengan aturan yang sebelumnya gitu, terkait dengan stimulus atau perekonomian atau tata cara restrukturisasi kredit. Bedanya mungkin di POJK-nya cuma ada pengkhususan aja. Maksudnya ada ini yang harus diutamakan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Tapi pada kenyataannya sama aja. Maksudnya nggak ada aturan teknis di bawah. Jadi kalau mengacu POJK ini tetap kompetensi atau kewenangannya diserahkan lagi ke bank. Nah, ini juga menjadi salah satu yang merepotkan masyarakat gitu. Dalam artian karena berbeda-beda kebijakannya gitu ya, yang di bawah gitu aturan teknisnya. Tiap-tiap bank. Iya, harusnya kalau memang itu bentuk peraturan itu bisa aja OJK langsung Menindak kalau nggak diterapkan. Gitu menerap kan? langsung ini aturan teknisnya kayak gini loh, restrukturisasi. Iya. Biar maksudnya karena ini kan juga kayak misalnya kondisi masyarakat, andaikan misalnya OJK seragam gitu. Seragam untuk aturan teknisnya bagaimana cara mengajuin permohonan gitu kan. Itu lebih menurut saya itu lebih membantu masyarakat lagi gitu. Betul. Bisa ada aturan teknis. Sebenarnya, nah itu dia. Sebenarnya aturan teknis itu nggak ada di OJK itu. Nah justru itu kita apa ya? Jadi kayak ngeraba-raba gitu. Iya, Nah, tapi berbeda-beda. oleh karena itulah kita jelaskan di sini bagaimana prosedurnya dan mekanismenya. Oke. Dengan adanya aturan ini, maka bank harusnya menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Terus itu berdasarkan pasal 2 tadi. Nah, perlindungannya di situ. Nah, yang kedua, dari ketentuan itu penetapan itu diserahkan kepada pihak bank. Tadi yang jadi perlindungannya itu ya kita harus proaktif. Kalau misalkan gini ngadu ke misalkan ke lawyer gitu kan, atau misalkan kalau memang debitur mempunyai kesulitan bayar karena corona tapi denda dan bunganya tetap jalan, nah mendingan di situ kami sarankan kami sarankan untuk mengadu ke yang lebih paham, ke lawyer gitu kan. Nah untuk selanjutnya pertanyaannya langkah-langkahnya apa? Langkah restrukturisasi Betul. efektif dong. Nah itu sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, permohonan. Nah jadi cari informasi sehubungan dengan apakah bank Prio nih, bank dari saudara Prio itu menerapkan aturan restrukturisasi atau enggak, itu cari tahu informasinya. Harus tahu cara. Betul. Ya, kita harus cari Informasinya di bank itulah. proaktif dulu cari informasi. Nah kalau memang ternyata ada prosedur, misalkan melalui link atau misalkan melalui email, nah ajuin sesuai dengan prosedur itu. Itu yang ketiga, dari forum betul-betul bank memanggil kita dan menindaklanjuti permohonan restrukturisasi kita. Gitu. Sebenarnya memang restrukturisasi, kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah restrukturisasi efektif gitu untuk menanggulangi kredit? Ya restrukturisasi itu kan sebagai instrumen, yang disediakan gitu. Ketika misal ya memang instrumen yang ada yang bisa digunakan gitu ketika memang kita mengalami salah satu instrumen lah ya untuk ketika debitur mengalami hambatan dalam pembayaran gitu kan. Maksudnya bisa emang ini salah satu instrumennya gitu untuk menanggulangi kredit macet, itu kan salah satunya instrumennya ini restrukturisasi gitu kan. Nah mengenai bentuknya nanti didasarkan pada analisa bank terhadap kemampuan bayar dari si debitur gitu. Nah oleh karena itu di situ perlu negosiasi yang cakep. Nah harus itu Negosiasi yang cakep sama si pihak. Ini kan ditanya nih bagaimana mekanisme supaya langkah restrukturisasi dikabulkan oleh kreditur, atau dalam hal ini
bagaimana supaya restrukturisasi dikabulkan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan. Lagi-lagi kembali ke pihak debiturnya sendiri, proaktif dan sampaikan alasan yang faktual dari kondisi keuangan kalian. Yang relevan juga ya. Betul. Jadi kalau memang benar-benar memenuhi kualifikasi, sampaikan gitu, terangkan kepada bank dengan baik-baik gitu kan. Bank pasti akan menindaklanjutinya. Dan misalkan ada tawaran dari pihak bank, lihat dulu kapasitas kamu, apakah kapasitas kamu dengan tawaran itu sesuai. Kalau memang sesuai, nanti disepakatin dapat persetujuan dari bank. Begitu cuy. Itu sih untuk jawaban dari Pak Priyo Hari Subekti. Apalagi kalau misalnya memang memenuhi kriteria ya. Betul. Kayak misalnya Gojek gitu kan, yang sektor informal. Bahkan nggak Gojek aja ya, bahkan sekarang Bu Susi sendiri kemarin di ILC ya, dia kan bergerak di bidang transportasi tuh usahanya, Ya. Pelita Air kan. Nah Bu Susi sendiri kan karena ada kebijakan pembatasan penerbangan, dia sendiri kurang memasukkan sekarang. Nah contohnya untuk gak cuma Gojek doang loh, Gojek itu mungkin kalau bisa kita analogiin tuh kayak batu es, tapi ujungnya di dalam itu Masih ada lagi. banyak banget pelaku UMKM, pelaku transportasi, pelaku usaha transportasi, terus kemudian pelaku usaha di sektor pariwisata, pertanian, itu banyak banget yang mereka mengalami dampak. Betul. Contohnya gini deh, kalau ya perusahaan transportasi tadi udah jelas lah. Dan kalau memang udah terpenuhi harusnya disetujui oleh pihak bank. Gitu sih kawan. Oke. Nah, jadi tadi untuk pertanyaannya Pak Priyo udah dijawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini menarik nih pertanyaan kali ini. Ini ada pertanyaan kedua dari di DM. Menarik juga pertanyaannya kedua sih. Dari Pertanyaannya sih ini. Anselmus. Tadi pertanyaan Pak Priyo sih bagus juga sih sebenarnya, bagaimana sih langkah-langkahnya, tapi udah dijawab. Nah, sekarang Nah, ini ada pertanyaan dari Anselmus Hmm. Malovix. Oke. Pertanyaannya Anselmus Malovix. Pertanyaannya, apakah saya bisa dipolisikan karena tidak membayar kredit gara-gara corona? Waduh, Bisa nggak tuh? ngeri banget tuh ya. Bisa nggak tuh? Waduh, dipolisiin. Ngeri juga sih, misalnya udah terkena dampak, Nah, udah ada corona, terus terdampak, maksudnya dia misalnya ada pemasukannya kurang gitu kan, terus Polisiin lagi. tiba-tiba dipolisiin lagi. dipolisiin lagi. Makanya bisa nggak nih karena kredit macet gitu kan, Laporin polisi corona lagi. bisa dipolisikan gitu. Gue mau bilang gini cuy, dia nih udah jatuh ketiban tangga, ya kan? Misalnya ada ya. Iya, ya kan? Ibaratnya nih, ini orang udah sulit bayar, usahanya lagi jatuh karena corona, dipolisiin sama pihak, misalnya sama pihak leasing atau sama pihak bank, pusing juga. Nah jadi gini, oke, kita akan bahas secara hukumnya. Nah, gini, kalau untuk laporan polisi itu orang siapapun bisa melaporkan polisi. Laporan polisi bisa aja diajuin, tapi yang perlu dicatat adalah menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM itu mengatur yang mana bunyinya sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Itu dasar hukum tuh. Ada dasar hukum tuh. Tetap, maksudnya itu udah ada itunya, tapi kan memang ini ranahnya memang Perdata. utang-utangnya kan Perdata. gitu. Berangkat dari perjanjian dan perdata, dan undang-undang pengadilan HAM jelas bilang utang itu nggak boleh dipidanakan. Tapi kalau dibilang kreditur bisa melaporkan, bisa aja. Pada pelaksanaannya banyak kok. Pada pelaksanaannya banyak orang yang utang piutang tapi dilaporin ke polisi, itu banyak. Pasti pasalnya ini. Tapi kalau dibilang pada akhirnya boleh dipidanain, nggak boleh. Udah. Nah, kalau boleh dipidanain dan hakimnya memidanakan, artinya bertentangan sama aturan ini. Biasanya Gitu. aturannya tipu gitu kan. Ya, nah biasanya tipu gelap tuh. Tipu gelap 372, 378 ya. 372, 378 KUHP. Jadi dianggapnya nipu nih si debitur. Tipu gelap. Enggak, itu enggak. Nah, penyelesaiannya gini cuy. Kalau lagi dalam prosedur begitu dilaporin sama polisi, kita pakai Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Di situ Kapolri bukan menghimbau lagi ya, menghimbau kepada para penyidik untuk menganalisa dan memfasilitasi berdasarkan permohonan dari para pihak gitu kan, untuk memfasilitasi penyelesaian restoratif justice.
Karena pada prinsipnya itu kan pidana itu kan ultimum remedium. Iya. Itu kan itu paling jalur paling terakhir. Nah, masalahnya kalau memang perdata kita kasih aja buktikan bahwa itu asal mulanya memang Perjanjian. ada perjanjian perjanjian. itu misalnya kredit ada perjanjian Hmm. kredit gitu kan emang ada, atau misalnya utang piutang ada perjanjian utang piutang gitu. Memang asal mulanya dari sana gitu, jadi Iya. nggak berhak kalau misalnya masuk ke ranah pidana gitu. Iya. Sangat-sangat menurut saya sangat keliru ketika dimasukkan dalam ranah pidana gitu. Karena memang pure misalnya masalah kredit ini, misalnya kredit macet adalah masalah perdata. Perdata. Jadi kan harus kalau pidana itu kan harus ada mens reanya dulu gitu. Apa sih niat jahatnya? Apa sih perbuatan jahatnya? Ini kan nggak ada. Nah kalau memang dia terdampak corona, dia dilaporin polisi, terus dia ya itu paling kita bisa memanfaatkan mekanisme restoratif justice di Perkap. Kalau memang betul-betul kejadian, gitu kan. Tapi pada prakteknya banyak tuh yang malah masuk ke penyidikan malah, ya kan? Prakteknya sih. Prakteknya. Tapi kita bisa aja juga untuk apa ya? Kita juga. Corona ini masuk dalam first major. Nah, Atau dia juga nanya nih, bisa nggak nih? Alasannya nggak mau bayar kreditnya karena alasan pandemi. Jadi pandemi ini COVID-19 ini ya juga termasuk dalam hal first major gitu. oke, baik, makasih pertanyaan dari Masih sama Anselmus Malofix. Malofix. Oke, baik, Anselmus Malofix, makasih banget pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Jadi, apakah wabah corona dapat menjadi alasan force majeure bagi debitur yang yang tidak melaksanakan kewajibannya? Jadi perlu tahu dulu apa sih itu force majeure. Force majeure itu keadaan di mana pihak debitur itu tidak bisa menjalankan kewajibannya bukan karena kehendaknya. Gitu kan? Itu diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH Perdata. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, unsur utama yang menimbulkan keadaan force majeure itu ada 4. Adanya kejadian yang tidak dapat terduga. Satu. Itu pertama. Kedua, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi atau bahasa gampangnya kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, ketidakmampuan tersebut bukan karena kesalahannya si debitur. Terus yang keempat, ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada si debitur. Nah, kalau Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 150 itu menyebutkan force majeure itu ada 2. Absolut dan relatif. Nah, jadi kalau absolut itu kalau katanya Prof. Mariam Badrul Zaman dalam bukunya berjudul KUH Perdata buku ketiga itu menjelaskan bahwa force majeure absolut itu terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya nih, contohnya nih ya, ketika contohnya gini, misalnya objek bendanya hancur karena bencana alam, misalnya gitu. Atau misalkan nih ada penyanyi, ini penyanyi dia harus nyanyi nih, tapi suaranya rusak, misalkan nih tenggorokannya rusak. Nah, mungkin dong dia bisa menjalankan prestasinya atau kewajibannya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih force majeure itu ujung-ujungnya kemana? Ada 2, ujung-ujungnya itu ke pengakhiran perjanjian atau penundaan pelaksanaan prestasi. Nah, jadi kalau kata Mariam Badrul Zaman masih dalam buku yang sama halaman 39 dia bilang debitur dapat mengemukakan alasan force majeure, tapi harus ada 3 syarat. Yang pertama, ia harus buktiin bahwa ia nggak salah. Kedua, ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, ia tidak menanggung resiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikat baik harus menjalankan resiko. Nah, jadi gini, kalau karena COVID sendiri konteksnya, jadi kalau COVID-19 jadi misalkan dia harus buktiin dulu. Kalau misalkan buktiin dulu dia misalkan nggak bisa bayar utang. Enggak, maksudnya kan kalau itu kan karena memang apakah misalnya COVID ini adalah dikategorikan sebagai force majeure kan tadi udah dijelasin tuh. Klasifikasinya. Nah, apakah ini adalah kejadian yang tidak terduga gitu? Kalau dibilang tidak terduga, iya. Terduga ya, karena memang nggak terduga tiba-tiba ada COVID aja. Iya, kan kontrak awalnya kan dia mengadakan perjanjian kredit, misalnya kredit kendaraan bermotor atau kredit modal kerja, katakanlah kredit modal kerja, dia dimodalin untuk usaha warung, gitu kan. Nah, dalam pelaksanaannya, misalkan pemasukannya berkurang, daerahnya ada PSBB, orang-orang nggak boleh keluar. Nah, pendapatannya berkurang. Nah, itu kan bisa juga masuk ke dalam kualifikasi
force major, tapi dia harus sampaikan dulu kepada pihak kreditur. Dibuktiin dulu, misalkan print rekening koran, diajak Kalau di perjanjian itu nggak ada force major gimana? nggak boleh. Perjanjian itu wajib ada force major, gitu kan, wajib. Itu KUH Perdata mengatur itu harus ada force major. Karena apa? Kita nggak tahu gitu loh apa yang akan terjadi. Misalkan ya kita kan nggak tahu nih ada COVID-19. Tapi kalau misalnya pernyataan force major udah dijabarin, Nah gimana maksudnya? maksudnya di force major kan biasanya udah biasanya di perjanjian itu kan ada force major. Apa aja nih yang masuk dalam Kondisi force major? perang gitu kan. Nah, Atau ya segala yang lain lah gitu. Itu Tapi ternyata kan di sini ternyata nggak tulis corona. wabah atau segala macam nggak ada. Force major itu kan tidak terbatas pada apa yang diatur dalam perjanjian. Sepanjang tadi yang gue sebutkan, menurut pendapat ahli, ia bisa membuktiin dia nggak bersalah, dia bisa membuktiin dia nggak dapat memenuhi kewajibannya secara absolut. Ya udah, di situ disepakatin. Misalkan gini, gue malu nih. Nah, misalkan lu bank, ya kan, lu menyalurkan kredit usaha rakyat ke gue. Kayak tadi, kemudian nggak ada pemasukan. Misalkan dalam jualan gue nggak ada pemasukan nih, ya kan, gue jualan misalkan jualan sepatu gitu kan, nggak ada pemasukan. Siapa juga yang beli sepatu di dalam kondisi corona gitu kan, ya gue buktiin di situ ini rekening koran gue nggak ada pemasukan di situ gitu loh. Nah di situ disepakatin kapan misalkan mau bayar gitu, nanti disepakatin, diubah lagi perjanjiannya begitu. Soalnya memang yang lebih aman sih kalau udah mengetahui kayak gini, force major diisi juga sih, maksudnya kualifikasinya wabah juga termasuk. Ya wabah kayaknya perlu dimasukin ya. Perlu dimasukin besok. Jadi kalau mau ada perjanjian wabah kayak gini tuh perlu dijadiin alasan force major juga. betul. Nah ini yang menarik nih, sektor jasa konstruksi itu wajib juga tuh untuk memasukkan force major, karena syarat ini terlepas dari konteks corona atau enggak ya, karena syarat akan kena badai, ya kan. Kalau kena badai kan dia nggak bisa menjalankan kerjaannya gitu. Atau kalau ada badai tetap jalanin, bahaya juga ya. Bahaya dong, jelas. Oke deh, selanjutnya nih ada masuk lagi nih. apa tuh? Pertanyaan Dari siapa? Dari siapa nih? Menarik. Oh gini nih. Pertanyaan dari Dani. Apa tuh? Dani. Saya dirumahkan dan harus tetap membayar pinjaman saya di pinjaman online. Pinjaman online, wah lagi rame tuh ya pinjaman online. Makanya tetap ramai terus. Pinjaman online tetap ramai terus. Tanpa ada keringanan sama sekali dan saya stres berat karena setiap hari ada puluhan telepon di HP saya. Walaupun status pembayaran saya tidak ada yang menunggak. Nggak mau saya harus melunasi. Oke. Ini gimana tuh? Kalau sarannya. Jadi pinjaman pinjaman online online. itu sebenarnya gue dapat informasi dari berbagai media, dari media cetak, bahwa rupanya nggak termasuk sebenarnya pinjaman online itu nggak termasuk ke dalam karena dia nggak ada agunan kan. Jadi dia kredit dengan resiko tinggi, ya kan. Nah, jadi dia sebenarnya nggak ada, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngupayain untuk diringankan gitu kan. Apalagi kan mengganggu kan telepon itu. Saran gue gini, kalau ada telepon itu angkat, sampaikan. Emang nggak ada kondisi, nggak ada uang untuk bayar, sampaikan, gak usah takut, hadapin, angkat telepon. Kalau nanti si penagih itu tidak menggunakan etika, misalkan dia nggak nyebutin nama, ya kan, jadi kan kalau penagihan itu kan ada etikanya. Telepon angkat, ya kan. Kalau bisa direkam teleponnya. Kalau ada kata-kata yang nadanya ancaman, laporkan ke polisi. Kemudian laporkan debitur dan badan usaha pembiayaannya itu ke OJK. Laporkan bahwa penagihannya itu nggak etis dan melanggar hukum. Karena dalam penagihan juga sebenarnya ada etikanya. Ada etikanya, harus nyebutin nama, terus habis itu dia harus nentuin harus etis lah. Ada ininya ya. Ada prosedurnya gitu kan. Tapi pada pelaksanaannya ya namanya penagih kan dia kan nggak tahu gitu kan kondisi keuangan debitur, ya justru itu kita harus menjelasin ke
ke si kolektor itu atau ke penagih itu. Memang kondisinya kita nggak ada, Sebenarnya kalau misalnya terkait dengan nggak ada uang. apa namanya melalui debt collector ya, Hmm. atau misalnya jasa penagih gitu. Hmm. Kalau ngeliat POJK sendiri kan memang dibolehkan gitu kan, banget pembiayaan atau misalnya dalam hal ini konteksnya pinjol itu diboleh. Kalau misalnya ngacu ke POJK itu memang ada pihak ketiga gitu. Debt collector itu kan sebenarnya pihak ketiga. Oke, baik. Jadi jasa penagih gitu. Jasa penagih. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya debt collector itu nelpon terus untuk menagih gitu, sebenarnya nggak efektif juga ketika misalnya kita nih kita jawabnya ke dia gitu. Maksudnya gue mau bayar gitu. Cukup segitu. Tapi misalnya ada juga di beberapa waktu itu keluhan kan dia udah ditelepon sama debt collector tapi ngajuin keringannya ke debt collector. Jadi Bener, waktu itu ada tuh yang nah, itu menggelitik juga sebenarnya. Iya, ngajuin ke debt collector, debt collector setuju gitu. Loh kok aneh tuh dia? Direktur. Nah itu yang harus diketahui oleh masyarakat juga, debt collector itu nggak bisa mengabulkan Betul. Jadi keringanan atau misalnya kita minta nih udah besok aja dibayar. Bukan kayak gitu. Dia debt collector itu memang job desk-nya dia mau tetap nagih. bagaimanapun tetap nagih. Itu Nah, kerjaannya. solusinya ya tadi kita minta permohonan gitu kan, restrukturisasi ke misalnya, tapi ini memang problematika misalnya karena banyak juga pinjol-pinjol yang nggak terdaftar atau tidak beri statusnya, tidak berizin di OJK, dan itu kadang yang tidak terdaftar dan tidak berizin itu susah acak ya. dilacak gitu keberadaannya. Susah diidentifikasi Nah, ya. sudah identifikasi dan Iya, dan iya. itu juga dia cuma ada aplikasi gitu dan nggak tahu gimana caranya kalau misalnya dia cuma ada aplikasi gitu, nggak ada nomornya gitu, nomor atau alamatnya nggak diketahui, sulit juga kita mengirimkan surat permohonan Caranya restrukturisasi. Makanya sebelum, kalau saran saya sebelum mengajukan misalnya kita pengen minjem ke pinjol ya, OJK di web OJK sudah tersedia gitu misalnya lembaga pinjaman online yang terdaftar atau yang terdaftar gitu, Hmm. terdaftar atau enggak yang berizin. Nah di situ kalau misalnya yang terdaftar dan berizin itu justru kita tahu jadinya, kita gampang ketika misalnya ngalamin kayak gini kita bisa udah tahu nih alamatnya di sini, nomor telepon ini gitu. Jadi kita nggak berurusan lagi sama debt collector, tapi kita langsung berhadapan sama orang kantornya gitu, orang kantornya atau misalnya ya kepalanya segala macam, atau bahkan yang penting dalam hal ini kita punya itikat baik gitu. Kita pun tahu misalnya ya utang itu memang tetap harus dibayar gitu, tapi kita memang punya itikat baik untuk membayar utang tersebut. Itu kan kaitannya kan sama nyaman atau nggak nyamannya dalam penagihan. Iya. Nah, jadi saran gue sih ya untuk kolektor untuk menghadapi debt collector dan pinjaman online nakal ini, laporin dulu ke OJK. Tapi sebelumnya kalau kita mau minjem, ini catatan buat kawan-kawan, buat masyarakat, jadi perlu dicek dulu aplikasi pinjaman online itu apakah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, kalau memang terdaftar ya silahkan dipinjam kalau memang kalian perlu. Dan saran gue mendingan gak usah minjem kalau memang kalian nggak butuh banget, ya kan? Butuh banget. Gitu. Nah, cuman kalau untuk ya caranya seperti itu, tetap kita ajuin permohonan kalau memang dia terdaftar ya. Tapi yang terdaftar pun banyak juga yang melakukan penagihan dengan jasa kolektor juga masih banyak. Ya memang itu memang ada, ada jasa penagih itu memang sebagai pihak ketiga diboleh. Betul. Jadi tapi kan ada etikanya. Komplainnya itu jangan ke kolektor, percuma. Sampaikan aja kondisinya ke kolektor. Ya udah gue emang nggak ada uang, saya emang nggak ada uang. Nah, kalau memang ada pelanggaran hukum atau etis, laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau pelanggaran hukum, laporkan ke kepolisian. Kalau ada pelanggaran etis, laporkan ke OJK. Gitu kan, termasuk dengan pinjaman online, aplikasi pinjaman online itu sendiri. Gitu. Oh iya, gue mau sharing pengalaman sih soal restrukturisasi. Gimana? Jadi, sharing pengalaman aja. Jadi dulu tahun 2018 itu ada seorang perempuan. Ini terlepas dari kondisi pandemi coronanya, dia pekerja, dia usaha sektor UMKM. Dia pedagang kain di salah satu daerah di Jakarta Pusat. Dia ngajuin ke salah satu bank daerah restrukturisasi. Agunannya adalah rumahnya yang diperoleh dari orang tuanya, tapi tercatatnya sebagai harta bersama.
gitu kan. Nah, dalam permohonan restrukturisasinya disetujui, tapi karena agunannya tercatat atas karena harta bersama, suami harus tanda tangan juga persetujuannya. Nah, suami nggak mau tanda tangan karena posisinya dicerai. Bayangin, Oh, iya, iya. lagi proses cerai, lagi berantemnya, suami nggak mau tanda tangan. Bayangin. Nah, bunga tetap jalan di situ kondisinya. Nah, bagaimana coba kalau dalam kondisi begitu? Akhirnya gue pikir di situ gue minta untuk denda dan bunga ditangguhkan dulu gitu sampai ada putusan cerai yang membagi harta itu, objek agunannya. Akhirnya objek agunannya terbukti bukan harta bersama, udah kita sampaikan ke bank, tapi bank daerah itu tidak menangguhkan tidak menangguhkan denda dan bunganya. Akhirnya kita ajuin gugatan ke pengadilan. Nah, setelah mediasi baru disetujuin di situ. Iya. Oh, itu. Iya, jadi jadi memang kita jangan takut. Kalau bisa kita suarakan hak kita gitu. Kita tetap lakuin bukan perlawanan juga sih ya. Kalau bisa kita lakuin upaya-upaya strategi sama upaya-upaya yang sesuai prosedur hukum. Itu sih saran dan rekomendasi dari kami gitu. Oke. Nah, mungkin ada tambahan lain mungkin yang mau nanya. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari siapa namanya? Jen Morado Sirait. Pertanyaan dari John Morado Sirait, bagaimana analisa jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur akibat pandemi COVID-19 ditinjau dari sudut hukum perdata? Apakah kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sejalan dengan peraturan perundang-undangan? Banyak juga nih pertanyaannya. Bagaimana nasib dunia perbankan atau berusaha jaminan keuangan ke depan terkait permasalahan tersebut? Bagaimana nasihat hukum saudara terhadap pihak kreditur maupun debitur dalam menanggapi permasalahan tersebut? Kalau misalnya pertanyaan apa kebijakan restrukturisasi kredit sejalan dengan peraturan perundang-undangan, Ya kebijakannya sih sejalan ya, karena memang restrukturisasi memang salah satu instrumen. Nah, jadi gini, restrukturisasi itu kan memang instrumen yang untuk meringankan debitur yang kesulitan bayar, dengan catatan debitur itu punya kualitas punya riwayat yang baik, terus dia juga punya prospek usaha yang baik gitu kan. Nah, sebenarnya kan aturan ini di aturan POJK nomor 11 tahun 2020 ini dikeluarkan untuk justru untuk menyelamatkan perekonomian nasional, mencegah adanya PHK di perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan, kemudian untuk menjaga kualitas kredit dari si debitur agar tetap terjaga, supaya si debitur ketika mengajukan kredit ke bank-bank lain itu ada catatan baik lah. Tetap ada catatan baik gitu loh. Gitu. Justru ini memang POJK ini juga, ya maksudnya restrukturisasi ini memang dalam keadaan seperti ini untuk menjaga stabilitas perekonomian. Ya. Jadi ya sebenarnya sih yang memang udah sejalan ya sama pasal 4 undang-undang perbankan ya. Nah, jadi terus habis itu di sini dibilang bahwa ini kan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kemudian agar menjaga kualitas kredit si debitur tetap aman dengan itu untuk meminimalisir adanya risiko kredit macet ke depannya. Nah, jadi aturan itu dengan aturan POJK itu dikeluarkan dengan maksud seperti itu. Tapi tadi menindaklanjuti pertanyaan yang terakhir ya dari Bang Jan Morado Sirait, bagaimana nasihat hukumnya bagi kreditur dan debitur dalam menanggapi permasalahan ini? Menurut saya tuh debitur yang betul-betul terdampak COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung, perlu gue tekankan lagi, harus mengajukan permohonan secara proaktif. Terus permohonannya dipantau. Terus kalau memang dari pihak banknya menolak meskipun sudah mendikualifikasi, ya kita lakuin langkah-langkah Tadi itu disebutkan ya. Kita minta klarifikasi lah. Klarifikasi. Sampai tahu dari klarifikasi itu jelas. Maksudnya misalnya kendalanya, misalnya lu sektor pariwisata nih terkena kan, kan di situ ada khususnya kan yang diutamakan sektor klinisnya, wisata, pertambangan atau pertanian segala macam. Misalnya dari sektor pariwisata nih, karena mungkin kemarin nggak misalnya nggak ada lampiran,
atau cuma karena kan Nah. kan ini kan pihak perbankan mungkin butuh proof juga kan dalam artian bukti. Betul. Misalnya ternyata ya lu bergerak di bidang pariwisata gitu kan. Artinya apa? Dari klarifikasi itu mungkin kita tahu oh kita cuman karena kan kadang formulir mungkin nggak cuma jabaran gitu kan. Betul. Jabaran misalnya ininya identitas gitu segala macam. Hmm. Nah, bla 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 identitas saya misal. Tapi nggak di sektor pariwisata. Oke, pariwisata kita perlu untuk menguatkan dalil kita bahwa kita Alasan. terdampak, kita lampirin beberapa misalnya dokumen segala macam lah Yang bisa yang menguatkan. menguatkan bahwa kita memang Layak untuk Layak. berkonsentrasi. ini misalnya Gojek ya lampirin Akunnya, screenshot Screenshot akunnya, akun. riwayat pendapatannya. riwayat pendapatannya Betul. kita screenshot itu menjadi Rekan-rekan dari kawan-kawan masyarakat. ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Banyak lah dulu kondisi begini. Banyak sih sebenarnya. Tapi mengingat keterbatasan waktu ya. Oh ya. Misal ada lagi dari Muhammad Hafiz Ihza Mahendra nih. Oke. Mungkin kita ini nih, bagaimana terkait telatnya kredit selama 3 bulan lalu mobil ditarik, apakah hak yang bisa didapat dari mau kredit? Oh, maksudnya Tentunya kalau hak untuk kredit dia pengen apa namanya dilunasin, lunasin dong. dilunasin. Dia berhak atas pelunasan. Ini memang kalau untuk kredit ya, Kreditur. cuma kreditnya maksudnya debitur kali ya. Jadi gini, jadi yang gini. dapat? Jadi perlu tahu dulu nih. Ini skemanya beda, maksudnya ada yang beda nih hasil dari kalau misalnya apa namanya dari misalnya ada jaminannya misalnya terkait ini biasanya Oke. fidusia kan karena memang Kalau misalkan apa ya? beda bergerak nih. Jadi misalkan jaminan fidusia benda jadi perlu Kita dipahami asumsikan dulu nih karena nih kan Ya kita asumsiin ini ya, kita asumsiin dulu bahwa dia telat kredit, telat untuk membayar angsuran kreditnya selama 3 bulan, kemudian adanya penarikan, ditarik sama pihak bank, sama pihak leasing atau pihak bank. Nah, jadi kebetulan ada putusan MK nomor 18 tahun 2019. Dalam putusan MK tersebut, frase cedera janji diputus bertentangan dengan yang dalam undang-undang jaminan fidusia ya. Frase cedera janji itu dikatakan bertentangan dengan undang-undang RI 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan terjadinya cedera janji. Gitu. Jadi gini, kalau kamu nggak terima adanya penarikan karena kamu nggak sanggup bayar angsuran selama 3 bulan, nah kamu bisa mendasarkan ketidakterimaan kamu berdasarkan putusan MK ini. Jadi putusan MK itu bilang bahwa untuk melakukan